warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Kasela. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang modernisasi bisa menjadi percepatan Indonesia emas. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya di sini dengan kawan-kawan saya yang berasal dari kelompok 5. Mari kita mulai sesi pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan ini akan berkaitan tentang modernisasi. Bisakah bisa mempercepat Indonesia emas pada 2045? Pada pertanyaan pertama ini akan dijawab oleh Kang Dipasya. Kang Dipasya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh. Perkenalkan, nama saya Dipasya Maulana Hidayatullah. Saya dari kelompok 5. NBM saya yaitu 25500, satunya ada 536. Silakan pertanyaannya. Baik, terkait pertanyaannya, bagaimanakah modernisasi dapat mendukung Indonesia emas di 2045? Pemerintah terus menempuh berbagai upaya agar Indonesia mampu keluar dari middle income trap. Di antaranya dengan pembangunan infrastruktur, kapasitas SDM, riset, inovasi dan pengembangan bisnis, transformasi kebijakan dan regulasi, tata kelola data, pengamanannya, hingga peningkatan investasi dan sumber pembiayaan. Pilar informasi ekonomi tersebut sekaligus menjadi pendukung utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke pertanyaan kedua, di mana pertanyaan kedua ini akan dijawab oleh Kang Rafi. Kang Rafi, dipersilakan dan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Ramdan Rahmat. Nomor MPM saya 25500, satunya ada 534. Akan menanyakan apa? Baik, ini pertanyaannya. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk menyiapkan generasi emas Indonesia pada 2045? Ya. Untuk menjawab pertanyaannya, yang pertama, dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dengan melalui perbaikan kurikulum dan peningkatan anggaran supaya menghasilkan SDM yang lebih baik dan inovatif dan berdaya saing. Terus yang kedua, dengan mengusahakan teknologi dan literasi digital sangat krusial supaya menciptakan tenaga kerja. Baik, kita akan mulai sesi pertanyaan kedua. Mari kita panggilkan Kakang Rafi, dipersilahkan. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Ramdan Rahmat, kelompok 5. Nomor MPM saya 25500, satunya ada 534. Terus akan menanyakan apa? Di sini pertanyaannya yaitu bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk menyiapkan generasi emas 2045? Oh iya, segitu aja. Ya, silakan. Nah, untuk generasi emas 2045, yang pertama yaitu dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, terus dengan melalui perbaikan kurikulum dan peningkatan anggaran supaya menghasilkan SDM yang lebih terampil, inovatif dan berdaya saing. Terus yang kedua, dengan menguasai teknologi dan literasi digital sangat krusial supaya menciptakan tenaga kerja yang produktif dan relevan di era digital. Terus yang terakhir, karakter dan moral, nilai-nilai moral
pada generasi muda juga perlu ditekankan atau perlu ditujukan kepada pemuda-pemuda, yaitu adalah untuk membentuk wawasan yang luas dan mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Nah, baik, terima kasih kepada Kang Rapi. Jawabannya sangat bagus. Selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan ketiga kepada Cenajwa. Kepada Cenajwa dipersilahkan dan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Sabani dari kelompok 5. NPM saya 255, satunya 5 kali 25. Pertanyaannya apa? Baik, saya akan berikan pertanyaannya. Apa saja faktor yang menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045? Yang pertama, ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu pemerintah yang korupsi, menghilangnya rasa nasionalisme, dan yang ketiga, pemecahan di dalam bangsa, kekayaan alam yang diambil oleh pihak asing. Sudah cukup? Sudah. Terima kasih pada Cenajwa. Selanjutnya saya akan menanyakan lagi kepada Cenajwa. Satu pertanyaan lagi boleh? Boleh. Boleh. Apa yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045? Fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 adalah membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul melalui pendidikan, kesehatan, dan penguasaan iptek yang didukung oleh pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintah yang baik. Baik, terima kasih Cenajwa telah menjawab pertanyaannya dengan sangat baik. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada sesi pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh Kang Siska. Silakan, akan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkar Martin Arizki dengan NPM 25500111154 dari kelompok 5. Baik Kang, ini pertanyaannya. Bagaimana upaya dilakukan seorang mahasiswa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045? Sebagai mahasiswa, upaya mewujudkan Indonesia Emas melibatkan beberapa aspek kunci. Meningkatkan kompetensi diri melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis dan digital. Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat sebagai agen perubahan melalui pendidikan, sosial, dan ekonomi. Menjadi agen kontrol sosial untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan demokratis, serta memperkuat karakter dan nasionalisme dengan menjunjung nilai kebangsaan dan integritas. Baik, terima kasih Kang Rizkar telah menyampaikan jawabannya. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, ngomong. 1, 2, 3. Igus maju ih, sok ngomong kayak dikat. Baik, jadi bisa ditarik kesimpulan dari jawaban-jawaban yang saya pertanyakan kepada para narasumber. Di sini saya akan membuat kesimpulan tentang jawaban-jawaban yang telah dipaparkan oleh para narasumber tersebut, yaitu modernisasi sangat bisa menjadi solusi untuk percepatan Indonesia Emas 2045 karena merupakan faktor fondasi utama untuk mencapai visi Indonesia menjadi negara maju, modern, dan sejajar dengan negara adidaya yang dicapai melalui berbagai inovasi dan perubahan pada sektor pendidikan, infrastruktur, teknologi, hingga tata kelola pemerintah yang efisien dan transparan. Bagaimana modernisasi mendukung Indonesia Emas? Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan teknologi, termasuk literasi digital akan menghasilkan generasi penerus yang kritis, kreatif,
dan siap bersaing di era global. Akselerasi transformasi digital Visi Indonesia Digital 2045 adalah upaya untuk menyatukan rencana pembangunan digital nasional dan akan menjadi katalisator transformasi digital yang sangat penting untuk kemajuan Indonesia, pembangunan infrastruktur dan kompetensi. Membangun infrastruktur yang merata termasuk di desa, di daerah terluar akan meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi Indonesia. Secara keseluruhan, peningkatan produktivitas dan efisien. Adopsi teknologi modern dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor, termasuk dengan adanya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Reformasi struktural dan tata kelola. Penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi. Melalui modernisasi birokrasi akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Penguatan karakter dan nilai kebangsaan. Modernisasi bukan hanya soal teknologi, akan tetapi juga penanaman nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong serta penguatan karakter dan moral bangsa yang akan menjadi fondasi keberlanjutan kejayaan Indonesia. Peran kunci modernisasi yang dimaksud adalah mencakup adaptasi teknologi, peningkatan kapasitas SDM, perbaikan tata kelola, dan pemerataan pembangunan. Dengan strategi yang tepat dan implementasi yang konsisten, modernisasi akan mengoptimalkan potensi bangsa dan mengatasi tantangan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai negara yang maju dan berdaya saing global. Baik, sekian saja kesimpulan yang saya dapat sampaikan pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.